Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surat Al-Fatihah termasuk ke dalam rukun sholat yang wajib dilafalkan baik dalam sholat fardu ataupun sunnah. Dikatakan pula dalam sebuah hadis, jikalau seseorang tidak membaca Al-Fatihah saat sholat, maka sholatnya tidak sah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sholat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah." Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 disebutkan terdapat jalan yang diridhoi dan jalan yang dimurkai Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Siapakah mereka yang diberikan nikmat oleh Allah dan siapakah mereka yang dimurkai Allah dan mereka yang sesat? Sejarah turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang berada dalam Al-Quran. Namun meskipun terletak di awal Al-Quran, surat Al-Fatihah bukanlah surat pertama yang turun. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini merupakan salah satu surat Makkiyah, yakni surat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Salah satu dalil penguatnya yaitu berada di surat Al-Hijr ayat 87 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung." Dari surat tersebut menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr yang juga di Mekah. Maka dari itu surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Menurut berbagai pendapat ulama bahwa surat Al-Fatihah merupakan inti dari ajaran dari Al-Quran atau disebut sebagai Ummul Quran. Maka dari itu surat ini diberikan paling awal di Al-Quran seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Hurairah sebagai berikut. Surat Alhamdulillah yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan Asba'ul Mas'ani. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah. Selain itu dari Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata padaku, "Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid?" Lalu beliau memegang tanganku, maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran." Beliau menjawab, "Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan Al-Quranil Azim, Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku." Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan turunnya surat Al-Fatihah ini menjadi bukti akan agungnya surat tersebut sehingga sampai dijadikan rukun dalam sholat. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini memperjelas bahwasannya makna orang yang dianjurkan dalam meminta jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nikmat kepada mereka di dalamnya, dan untuk dihindarkan dari jalan yang dimurkai Allah di dalamnya juga. Yang dimaksud orang yang sesat merupakan orang yang sebenarnya mempunyai hati yang lembut dan masih bisa diajak kembali dalam jalan yang benar. Sementara orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran namun tidak mengikuti kebenaran tersebut. Di dalam beberapa tafsir populer seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain menafsirkan Al-Maghdub atau orang yang dimurkai adalah orang Yahudi dan Ad-Dhalin adalah orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Menurut kalangan ulama tafsir sufi seperti Ibnu Arabi, Al-Maghdub alaihim ialah mereka yang terhenti di dalam pengabdian lahiriah dan terhijab oleh nikmat rahmaniyah dan kenikmatan lahiriah. Mereka tidak dapat merasakan kenikmatan lahiriah dan keindahan batin karena terjebak di dalam alam pikiran seperti kaum Yahudi. Sedangkan yang dimaksud Ad-Dhalin yaitu mereka yang terjebak di dalam pengabdian yang bersifat serba kebatinan, yang sesungguhnya tidak lain adalah juga menghijab dirinya dengan Tuhan.
Mereka juga tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian paripurna karena terlalu berorientasi kepada substansi batiniah seperti halnya orang-orang Nasrani. Surat Al-Fatihah juga mempunyai kedahsyatan. Hal ini dibuktikan dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ada beberapa orang di antara sahabat Rasulullah SAW sedang berada dalam perjalanan melewati salah satu perkampungan Arab. Mereka berharap bisa menjadi tamu penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mau menerima mereka. Tetapi ada yang menanyakan, apakah di antara kalian ada yang dapat menjampi? Karena kepala kampung terkena sengatan atau terluka. Seseorang dari sahabat itu menjawab, ya ada. Orang itu lalu mendatangi kepala kampung dan menjampinya dengan surat Al-Fatihah. Ternyata kepala kampung itu sembuh dan diberikanlah kepadanya beberapa ekor kambing. Sahabat itu menolak untuk menerimanya dan berkata, aku akan menanyakannya dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah aku hanya menjampi dengan Al-Fatihah. Mendengar penuturan itu, Rasulullah tersenyum dan bersabda, tahukah kamu bahwa Al-Fatihah itu merupakan jampi? Kemudian beliau melanjutkan, ambillah imbalan dari mereka dan sisihkanlah bagianku bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan dari Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.